Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina. Amma ba'du. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada menuntut ilmu, dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuman ingin berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fardhu Ain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warham ummatan Muhammad ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa bagi umat Nabi Muhammad dan kasih sayangilah umat Nabi Muhammad ajma'in, seluruhnya, seluruh alam. Aku mulai membaca kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka terus di halaman 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat mengazankan anak yang baru lahir di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, baik laki-laki atau perempuan. Kita ulangi. Sunat mengazankan anak yang baru lahir di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, baik bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sunat-sunat azan. Jadi sunat azan yang pertama kali kepada anak yang baru lahir. Jadi bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bagi ayah sunat mengazankan bayi itu di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri, baik bayi laki-laki ataupun bayi itu perempuan. Jangan diazankan saja, akan tetapi diqamahkan juga. Diazankan di telinga kiri, di telinga kanan, dan diiqamahkan di telinga kiri. Jadi hukum mengazankan bayi yang baru lahir itu adalah sunat. Jadi bukan wajib, sunat. Ada bayi yang baru lahir diazankan, mendapatkan pahala sunat. Tidak diazankan, tidak mendapatkan pahala sunat. Akan tetapi terlebih baiknya diazankan. Karena bayi yang baru lahir, suara yang mula-mula didengar adalah suara azan. Makanya sunat untuk diazankan. Dan bagus benar waktu hujan atau angin yang menakutkan. Dan sunat juga azan di waktu hujan lebat sekali. Mungkin hujan sudah 1 hari 1 malam tidak berhenti-berhenti. Sunat azan. Ataupun
ataupun angin yang sangat kencang, badai. Jadi hujan ataupun angin di kala waktu hari hujan ataupun di kala waktu angin itu sunat untuk mengazankan. Hujan yang menakutkan ataupun angin yang menakutkan, sunat azan. Dan sunat juga azan memberangkatkan orang musafir yang baik. Jadi memberangkatkan musafir mau berangkat, itu sunat untuk kita azankan. Semisal musafir masih di pintu rumah, begitu keluar rumah, mau naik ke mobil, sunat untuk kita azankan. Jadi ada juga orang bertanya, kalau seandainya musafir, kalau seandainya azan di perkuburan, itu bagaimana hukumnya? Jadi azan yang di perkuburan hukumnya sunat juga. Karena azan di kuburan adalah di situ berlaku hukum qiyas. Karena kita ini di dalam Islam, begitu Nabi Muhammad SAW wafat, maka kita disuruh berpegang kepada 4. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Quran terus, sunnah adalah perkataan Nabi dan perbuatan Nabi, ijma' adalah kesepakatan para ulama untuk memutuskan satu-satu hukum. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu maksudnya diqiyaskan. Seperti contoh diqiyaskan zakat fitrah, wajib zakat fitrah dengan qut balad ataupun gandum. Yang dimaksud qut balad adalah makanan, qut adalah makanan, balad negeri, makanan negeri itu. Kalau kita di Indonesia, makanan kita adalah nasi ataupun beras ataupun padi. Jadi kalau seandainya yang disuruh adalah gandum, sedangkan kita gandum bukanlah qut balad, maka dikiaskan daripada gandum kepada beras. Makanya orang Arab memberi zakat fitrah dengan gandum, karena gandum adalah makanan qut balad, makanan untuk mengenyangkan kampung itu di Arab. Kalau kita, makanan pokok kita adalah beras, makanya kita mengeluarkan beras, itu adalah diqiyaskan, berlaku hukum qiyas, diqiyaskan daripada gandum. Wajib zakat fitrah dengan gandum, diqiyaskan gandum kepada beras. Makanya kita wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Jadi kita kembali lagi, kalau seandainya azan di perkuburan tadi bagaimana qiyasnya? Itu yang berlaku di situ adalah qiyas aulawi. Maksud qiyas aulawi itu terlebih aula lagi. Jadi hukum mengazankan di kuburan ialah diqiyaskan daripada sunat azan bagi musafir. Ada juga penceramah mengqiyaskan kepada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir sunat diazankan, makanya diqiyaskanlah kepada jenazah. Tapi menurut guru saya, yang diqiyaskan bukan di anak bayi yang baru lahirkan, akan tetapi diqiyaskan kepada musafir. Karena sama-sama musafir itu adalah meninggalkan kampung, kalau jenazah mayit juga meninggalkan kampung. Kalau seandainya diqiyaskan kepada anak bayi baru lahir, itu guru saya tidak menjelaskan di situ. Jadi lain guru mungkin lain pula cara menjelaskan kepada murid.
Jadi menurut guru saya yang dijelaskan yang bahwasanya azan di kuburan itu dikiaskan kepada musafir. Musafir sunat azan, jenazah yang turun dari rumah, keluar dari rumah sunat juga azan karena sama-sama meninggalkan rumah, sama-sama musafir. Kemudian di kuburan begitu dikeluarkan dari kerenda mau dimasukkan ke kubur, itu sunat diazankan juga. Jadi orang musafir di dunia saja sunat diazankan. Apalagi safir yang tiada kembali lagi, yaitu sudah meninggal. Itu kan safir yang tidak kembali lagi, terlebih aula lagi diazankan. Maka nama qiyas itu adalah qiyas aulawi. Maksud aulawi, terlebih aula lagi diazankan kepada jenazah dibandingkan daripada musafir. Musafir saja sunat azan, terlebih aula lagi diazankan kepada jenazah. Karena sama-sama musafir, sama-sama meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman. Musafir menuju ke tempat musafir, kalau jenazah menuju ke alam barzah. Safir di dunia dua kemungkinan. Yang pertama, kembali 50%, tidak kembali 50%. Taruhlah misalnya safir pergi umrah ataupun pergi haji. Itu 50-50, 50-50. Kalau seandainya masih hidup, insya Allah 50% akan kembali. Kalau seandainya di sana mati nanti, makanya begitu orang musafir itu 50-50. Kembali 50, tidak kembali 50. Kalau seandainya musafir akhirat, musafir orang yang meninggal, yang masuk ke dalam kuburan, dimasukkan ke kuburan, itu tidak akan kembali lagi. Makanya terlebih aula lagi untuk diazankan. Makanya lebih sunat lagi diazankan terlebih aula lagi diazankan bagi musafir, bagi yang safirnya meninggalkan dunia ini. Yang kalau di sana bukan safir meninggalkan dunia, kalau pergi haji ataupun umrah, safirnya adalah pergi meninggalkan kampung untuk menunaikan ibadah. Kalau seandainya orang meninggal, safir yang panjang yang tidak ada pengharapan untuk kembali lagi. Makanya terlebih aula untuk diazankan. Jadi pembahasan qiyas itu yaitu dijelaskan di dalam kitab usul fiqh. Yang terendahnya kitab adalah kitab Warqat. Warqat, waw, ra, qaf. Warqat. Jadi di dalam kitab Warqat itu ada dijelaskan masalah qiyas. Qiyas, akas. Qiyas itu adalah qiyas, akas adalah sebaliknya. Hukum yang sebaliknya nanti. Ini kita bahas tentang masalah qiyas. Karena ada beberapa bagian kalau masalah qiyas. Azan diambil dengan qiyas aulawi. Terlebih aula lagi musafir saja sunat azan. Terlebih aula lagi diazan kepada orang yang mau dikuburkan. Contoh qiyas aulawi itu, contoh lain. Wala taqul ufin wala tanharhuma. Jangan engkau kata bagi kedua orang tuamu saja tidak boleh kita katakan, kita ucapkan kepada orang tua. Apalagi kita sepak, kita terjang, kita bentak. Itu terlebih lagi tidak boleh. Kita kata saja kepada orang tua itu tidak boleh. Apalagi kita bentak, kita sepak, kita terjang. Lebih aula lagi tidak boleh. Makanya di situ adalah berlaku qiyas aulawi. Saja tidak boleh, apalagi sepak terjang. Musafir begitu juga. Musafir saja cuma safir di dunia, safir pendek. Kalau seandainya orang yang meninggal, safir panjang, terlebih aula lagi sunat bagi untuk diazankan. Maka sunat azan pada
kubur, dikiaskan dengan qiyas aulawi, artinya terlebih aula. Terlebih aula lagi diazankan safir yang safir jenazah, maksudnya meninggalkan terus dunia ini. Dan ada juga qiyas lainnya. Jadi untuk selaku penjelasan daripada guru saya, yang bahwasanya azan di kuburan itu diqiyaskan daripada sunat azan bagi musafir. Bagi musafir saja sunat azan, terlebih aula lagi sunat azan bagi jenazah yang mau dikuburkan. Wallahu a'lam bisawab. Wallah, demi Allah, a'lam yang lebih mengetahui, bisawab dengan yang betul. Mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Jika dikehendaki Allah, di lain kesempatan saya sambung kembali. Dan jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru saya. Allahumma gfirli masyaikhihim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa guru-guruku. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, yakinlah itu semua karena kebodohan saya dan karena kedangkalan pengetahuan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar saya ketiduran ataupun menghayal, sehingga tidak konsentrasi dan apa yang diajarkan guru tidak dapat tercerna sepenuhnya oleh ingatan saya, sehingga saya salah dalam membaca dan menyampaikan tulisan-tulisan kitab, dan tersalah juga dalam menjelaskan maksud dan keterangan-keterangan serta dalil-dalilnya. Maklumlah saya masih dalam belajar, masih dalam menuntut ilmu. Atas kesalahan dan kesilapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.